Abang, aku mau tentang update sidang main di Bandung seperti apa sih Bang? Kemarin kan sidang tanggal 19 Juni itu pembacaan gugatan dari pihak kuasa hukum penggugat menyampaikan dianggap dibacakan, sehingga tanggal 25 Juni nanti jawaban kita akan menyampaikan jawaban secara ekon, karena memang aturannya ekon itu artinya secara elektronik disampaikan, tidak lagi ada sidang seperti biasa. Nanti sidang offline itu pembuktian dan saksi-saksi. Jadi kalau untuk jawaban, replik, duplik itu sifatnya ekon itu online, elektronik semua. Sistemnya pakai sistem. Kira-kira begitu. Berarti nggak ada persidangan di Bandung ya Bang? Nggak ada persidangan dalam bentuk yang namanya offline, itu nggak ada. Jadi berikutnya semuanya online semuanya. Ya online itu ya masukkan berkas ke pengadilan gitu. Kira-kira begitu. Kemarin suasana gimana? Gimana? Kemarin di sana suasananya. Katanya ricu. Nggak ada ricu, nggak. Hanya dari pihak sana hanya mempersoalkan masalah KTP. Nah sebetulnya kan minta KTP asli dari pihak Pak Ridwan Kamil. Kan kita tahu KTP asli kan selalu dipakai oleh prinsipal. Di mana-mana KTP asli selalu dibawa, kan gitu. Nggak ada KTP asli dipinjam, kan gitu. Nah tentunya kita kasih fotokopi KTP. Nah ya kita sudah sampaikan bahwa di dalam pada saat pendaftaran surat kuasa pun tidak ada persyaratan terkait dengan KTP pemberi kuasa, yang ada penerima kuasa itu pengacaranya. Jadi clear, itu nggak ada masalah. Majelis hakim juga menyatakan lanjut aja gitu, nggak ada masalah. Tapi kemarin sempat pihaknya Revalino juga hadir ya Bang ya? Ya, kami lihat pihak Revalino hadir. Ada komunikasi lagi? Kami nggak tahu, tapi yang pasti kami dapat informasi mereka mengajukan gugatan intervensi. Kenapa mereka mengajukan intervensi? Ya, mereka punya dasar mungkin karena Revalino kan pihak yang punya kepentingan. Karena memang namanya intervensi itu ada yang berkepentingan. Karena Revalino merasa berkepentingan dalam kasus ini, dia merasa bahwa dia ayah biologis, dia mengaku sebagai ayah biologis, kemudian dia punya hubungan secara pribadi dengan LM dan itu diakui, tidak dibantah oleh LM sendiri. Coba cek di mana-mana di podcastnya, dia ngakuin bahwa dia punya hubungan. Nah, LM sendiri kan sudah ngakuin itu. Revalino sudah mengakui dia punya hubungan dan dia berpacaran dengan LM sendiri, dan dia tanda kutip dia berhubungan, kan gitu. Makanya dia yakin bahwa itu adalah anaknya dia, makanya dia ngaku sebagai ayah biologis. Nah artinya secara hukum karena dia mengaku sebagai ayah biologis, dia berkepentingan terhadap gugatan ini, kan gitu. Jadi sebetulnya gugatan ini salah orang, error sebetulnya, error in persona bahasanya. Kenapa? Harusnya LM itu menggugatnya bukan RK. Kenapa? RK nggak punya hubungan apa-apa dengan dia. Yang ada dengan siapa? Dengan Revalino. Revalino sudah ngaku hubungan secara personal, dia ngaku bahwa dia punya hubungan. Jadi harusnya yang digugat ya Revalino, bukan Pak RK. Jadi menurut kami ya salah kaprah juga kalau menarik Pak Ridwan Kamil dalam kasus ini sebagai tergugat. Harusnya Revalino saja yang digugat, kan begitu. Karena ada yang ngaku, kira-kira gitu. Berarti bisa dikatakan salah alamat? Ya, error in persona sama salah alamat, kira-kira begitu. Berarti hadirnya Bang, artinya hadirnya Revalino itu meringankan Ya. PRK ya? Mereka sudah mengaku. atau bahkan bisa gugur Bang gugatannya? Jadi gini, gugur atau tidaknya gugatan itu tergantung majelis hakim. Tapi kami punya keyakinan bahwa ada beberapa hal yang kami lihat, ada yang namanya eksepsi. Salah satu contoh misalnya, ini kan terkait dengan yang dia gugat, kan gugatan perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata. Dia selalu menyampaikan terkait dengan mencari hak identitas anak. Artinya kan hak asal usul anak. Ini anak siapa dan segala macam. Perlu diketahui, itu bukan kewenangan pengadilan negeri. Itu kewenangan pengadilan agama. Apalagi dia masukkan putusan MK nomor 46 tahun 2010
itu kan terkait dengan judicial review pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, kan begitu. Nah itu semuanya kan dasar-dasarnya tentang perkawinan, apalagi dia bicara identitas anak. Itu kembali lagi, itu bukan kewenangan pengadilan negeri, sekali lagi itu kewenangan pengadilan agama. Makanya kami menganggap gugatannya juga ya salah alamat juga, bukan di pengadilan negeri tapi di pengadilan agama, karena you mengajukan gugatan meskipun kepalanya gugatan perbuatan melawan hukum, tapi narasinya semuanya terkait identitas anak segala macam, dasarnya juga undang-undang perkawinan, semuanya itu larinya kemana? Pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Makanya kan majelis hakim kemarin menyampaikan di dalam persidangan, kalau ada eksepsi kompetensi absolut ya silakan Anda ajukan, ya kami ajukan gitu loh. Ya sebelum putus pengadilan, sebelum putus nanti ada juga tentang kewenangan mengadili kompetensi absolut yang nanti akan disampaikan oleh tim dalam ekor tersebut. Saya kira begitu. Bang, ada upaya hukum apa lagi untuk menguatkan? Nah, jadi gini, kita bersepakat akan mengajukan yang namanya gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu gugatan balik kepada LN. Kenapa gugat balik? Justru alasannya ini yang benar. Kami gugat balik itu karena tidak ada hubungan antara LM dengan RK, tapi ya digugat. Tercemar nama baiknya Pak RK karena nggak ada hubungan personal, tidak ada hubungan secara proporsional dan apapun bentuknya, nggak ada hubungan. Udah perkawinan pun tidak ada, baik formal maupun informal, tapi dia gugat. Kemudian dia berkuar-kuar di media, dia menyatakan bahwa ini anaknya RK, ini anaknya RK. Nah, kemudian pergi satu podcast ke podcast lainnya. Itu kan menunjukkan bahwa ada potensi kerugian. Potensi kerugian, tercemar nama baik Pak Ridwan Kamil, keluarganya juga merasa tercemar. Secara psikologis kita harus akui bahwa dengan adanya pemberitaan seperti ini, keluarganya juga merasa tertekan secara psikologis gitu. Nah, akibat ini ya kita akan gugat secara material juga ya, material. 100 miliar kita gugat. Gitu loh, Gugatnya di mana, Bang? Hah? Gugatnya di Bandung apa di Jakarta? Enggak, itu kan di dalam nanti di dalam jawaban itu sekaligus. Namanya ada gugatan rekonvensi namanya. Jadi kita gugat di dalam jawaban itu nanti kita cantumkan adanya gugatan rekonvensi gitu. Tapi dia bilang katanya Lisa udah bakalin tersangka nih. Ya, Karena soal tersangka kami belum dapat informasi karena itu kewenangan Barreskrim. Tetapi kalau dia diperiksa udah pasti. Kapan itu ya kita belum tahu, tapi ya pasti waktunya adalah. Karena Pak RK sendiri kan sudah diperiksa 3 kali, Bos. Kemarin hari Selasa kemarin diperiksa juga untuk pendalaman materi sampai 25 pertanyaan beliau diperiksa juga. Itu bukti serius. Karena ada beberapa yang harus diperiksa, termasuk suara voice dari Pak RK. Kan ada yang narasi-narasi yang beredar di media sosial itu juga bagian dari pemeriksaan pihak penyidik, apakah itu betul atau tidak. Kira-kira begitu.